Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan berpetualang ke sebuah destinasi religi yang sangat menarik dan bersejarah, yaitu mengunjungi makam salah satu wali Songo yang paling dihormati, Sunan Ampel. Kami tiba di masjid dan makam Sunan Ampel menjelang subuh saat suasana masih sejuk dan tenang. Lokasinya berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Ampel, Kecamatan Semampir, sebuah kawasan yang sudah dikenal sejak lama sebagai pusat spiritual dan sejarah Islam di kota ini. Menurut sejarah, Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Beliau datang ke Jawa bersama ayahnya untuk menyebarkan dakwah Islam. Mereka tiba di Tuban dan tinggal di sana hingga ayahnya wafat. Setelah itu, Raden Rahmat diangkat menjadi imam di Surabaya oleh Raja Majapahit, hingga akhirnya dikenal sebagai Sunan Ampel. Sesampainya di sana, kami langsung menuju ke area masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Langkah kami menyusuri lorong menuju masjid terasa khusyuk, diiringi suara adzan yang merdu serta menggetarkan hati. Masjid Sunan Ampel ini dibangun pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1421. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel bersama sahabatnya Mbah Sholeh dan Mbah Son Haji, serta dibantu oleh para santrinya. Masjid Sunan Ampel dengan arsitekturnya yang bersejarah memberikan suasana yang tenang dan penuh hikmah, seolah membawa kami kembali ke masa-masa awal penyebaran Islam di Tanah Jawa. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, kami melanjutkan perjalanan menuju area makam Sunan Ampel untuk berziarah. Ziarah ini mengingatkan kami akan pentingnya keteguhan hati dan kesabaran dalam menyebarkan kebaikan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sunan Ampel sepanjang hidupnya. Sebelum memasuki area makam, kami terlebih dahulu mengisi buku tamu yang telah disediakan. Buku tamu ini mencatat setiap peziarah yang datang, sebagai bentuk penghormatan dan dokumentasi dari pihak pengelola makam. Di area ini juga tersedia peta lokasi dan petunjuk arah yang membantu para peziarah agar tidak merasa kebingungan saat menelusuri kawasan makam dan Masjid Sunan Ampel. Kami pun mulai memasuki area makam Sunan Ampel dengan melepas alas kaki sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kebersihan tempat suci ini. Langkah-langkah kami kini terasa langsung menyentuh lantai yang dingin, memberikan sensasi sejuk yang menambah kekhusyukan dalam hati. Area makam ini dijaga dengan sangat baik dan setiap peziarah diajak untuk berperilaku sopan dan tenang sebagai wujud penghormatan kepada Sunan Ampel, seorang tokoh yang telah berjasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Semakin mendekati makam Sunan Ampel, suasana sakral semakin terasa, menyelimuti area dengan kekhusukan yang penuh penghormatan. Kami melangkah pelan, menghayati kehadiran kami di tempat yang bersejarah ini, tempat peristirahatan terakhir seorang ulama besar. Di depan makam beliau, kami mengambil waktu sejenak untuk berdoa dengan khusyuk, mengirimkan Al-Fatihah, serta mengenang jasa beliau yang begitu besar dalam menyebarkan ajaran Islam dengan kelembutan dan hikmah. Momen ini memberikan kami ruang untuk merenungi perjuangan beliau yang tak kenal lelah, menginspirasi kami untuk selalu membawa kebaikan dan ketulusan dalam setiap langkah kehidupan. Setelah selesai mengirimkan doa, kami pun akhirnya melangkah keluar dari area makam dengan hati yang penuh rasa syukur dan kekaguman. Ziarah ini mengingatkan kami akan pentingnya keteguhan hati dan kesabaran dalam menyebarkan kebaikan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sunan Ampel sepanjang hidupnya. Selanjutnya, kami melanjutkan ziarah ke makam Mbah Son Haji, yang letaknya berada di dekat pintu keluar dari area makam Sunan Ampel. Mbah Son Haji dikenal sebagai salah satu murid Sunan Ampel yang memiliki karomah atau keistimewaan luar biasa.
Salah satu karomah beliau yang paling terkenal adalah kemampuannya menentukan arah kiblat masjid dengan sangat tepat. Berkat ketelitiannya ini, ia dihormati sebagai tokoh yang memiliki kepekaan spiritual yang mendalam. Masyarakat sekitar juga mengenalnya dengan julukan Mbah Bolong karena kisahnya yang unik dan penuh kebijaksanaan. Selain Mbah Shon Haji, di sini juga terdapat makam Mbah Sholeh yang berada di samping Masjid Ampel. Ada keunikan yang membedakan makam Mbah Sholeh. Terdapat 9 kuburan yang berjajar rapi. Mbah Sholeh adalah tukang sapu Masjid Ampel yang dikenal sangat teliti dalam menjaga kebersihan masjid. Setiap sudut selalu terlihat bersih dan rapi berkat sentuhan beliau. Namun, setelah Mbah Sholeh wafat, para santri mendapati bahwa tidak ada yang mampu menyapu masjid sebersih beliau. Melihat kondisi masjid yang tak lagi sebersih biasanya, Sunan Ampel pun berkata, andai Mbah Sholeh masih hidup, tentu masjid ini akan selalu bersih. Tak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Mbah Sholeh terlihat kembali di dalam masjid, menyapu lantai dengan ketelitiannya yang khas. Kejadian ini terulang sebanyak 9 kali, di mana beliau hadir kembali untuk membersihkan masjid. Fenomena ini terus berlanjut hingga Sunan Ampel wafat. Kisah ini menunjukkan ketulusan dan karomah Mbah Sholeh, seorang sosok sederhana yang tetap dikenang atas jasanya menjaga kebersihan tempat ibadah. Setelah berziarah ke beberapa makam, kita bisa meluangkan waktu untuk membeli oleh-oleh khas dari kawasan Ampel yang beragam dan menarik untuk dibawa pulang. Di sekitar area masjid dan makam, terdapat banyak kios yang menjual berbagai macam souvenir, mulai dari tasbih, sajadah, hingga buku-buku Islami dan aksesoris lainnya. Selain itu, ada juga jajanan tradisional dan makanan khas yang dapat menjadi buah tangan bagi keluarga atau teman di rumah. Berbelanja di sini bukan hanya sekedar membeli oleh-oleh, tapi juga mendukung perekonomian lokal dan menambah kenangan dari perjalanan spiritual ini. Sebagai penutup video vlog ini, kami ingin menyampaikan betapa pengalaman ziarah ke makam Sunan Ampel dan para muridnya memberikan banyak pelajaran tentang keteladanan, kebersahajaan, dan dedikasi dalam menyebarkan kebaikan. Melalui perjalanan ini, kami tidak hanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tetapi juga belajar dari sosok-sosok besar yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Semoga perjalanan spiritual ini memberikan kita inspirasi dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum.